Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang sikap dan kepuasan kerja. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Dimulai dari saya, Cinda Safitri dengan NPM 002, lalu ada Septiasi Indra Iswari dengan NPM 0020. Yang terakhir ada Aulia Zahra Nada Adila dengan NPM 18. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang subbab yang pertama, yaitu mengenai sikap. Jadi, sikap atau attitude yaitu pernyataan-pernyataan evaluatif baik menyenangkan atau tidak menyenangkan mengenai objek, orang, atau peristiwa. Komponen utama dari sikap ada 3, yaitu komponen kognitif, komponen afektif, dan komponen perilaku. Komponen kognitif merupakan segmen opini atau keyakinan dan sikap. Komponen afektif yaitu segmen emosional atau perasaan dari sikap. Komponen perilaku adalah niat untuk berperilaku dalam cara tertentu terhadap seseorang atau sesuatu. Sikap negatif terhadap pengawas. Ada kognitif atau evaluasi, afektif atau perasaan, dan perilaku atau tindakan. Kognitif atau evaluasi. Contohnya, pengawas saya membeli promosi kepada seorang rekan kerja yang tidak begitu pantas mendapatkannya bila dibandingkan dengan diri saya. Pengawas saya tidak adil. Kemudian yang kedua, afektif atau perasaan. Contohnya, saya tidak menyukai pengawas saya. Yang ketiga, perilaku atau tindakan. Contohnya, saya tidak akan mencari pekerjaan lain. Saya telah mengadukan pengawas saya ke semua orang yang mau mendengarkan. Lalu, apakah perilaku selalu mengikuti sikap? Yang pertama yaitu variabel pengait hubungan sikap. Perilaku yang paling kuat adalah pentingnya sikap, kekhususan, aksesibilitas, apakah ada tekanan-tekanan sosial, dan apakah mempunyai pengalaman langsung dengan sikap tersebut. Yang kedua, teori persepsi diri, yaitu sikap yang digunakan setelah melakukan sesuatu untuk memahami tindakan yang telah terjadi. Lalu ada sikap kerja yang utama. Yang pertama yaitu kepuasan kerja. Perasaan positif tentang pekerjaan seseorang yang merupakan hasil dari evaluasi karakteristiknya. Seseorang dengan tingkat kepuasan kerja yang tinggi memiliki perasaan-perasaan positif tentang pekerjaan tersebut. Sementara seseorang yang tidak puas memiliki perasaan-perasaan yang negatif tentang pekerjaan tersebut. Yang kedua, keterlibatan pekerjaan. Tingkat sampai mana seseorang memihak sebuah pekerjaan, berpartisipasi secara aktif di dalamnya, dan menganggap kinerja penting sebagai bentuk penghargaan diri. Yang ketiga, komitmen organisasi. Tingkat sampai mana seseorang karyawan memihak sebuah organisasi, serta tujuan-tujuan dan keinginannya untuk mempertahankan keanggotaan dalam organisasi tersebut. Dukungan organisasi yang dirasakan. Tingkat sampai mana karyawan yakin organisasi menghargai kontribusi mereka dan peduli dengan kesejahteraan mereka. Kemudian yang terakhir, ada keterlibatan pekerja. Keterlibatan, kepuasan, dan antusiasme individual dengan kerja yang mereka lakukan. Apakah sikap kerja ini semuanya benar-benar sejelas itu? Mungkin beberapa orang bertanya-tanya apakah sikap kerja sebelumnya jelas. Jika orang merasa sangat terlibat dalam pekerjaannya, bukankah mungkin jika mereka menyukainya juga? Tidakkah orang yang berpikir bahwa organisasinya itu suportif juga merasa berkomitmen padanya? Bukti menyatakan bahwa sikap-sikap ini sangat saling berhubungan, mungkin mencapai tingkat yang mengganggu. Survei sikap menyatakan upaya mendapatkan respon dari karyawan itu melalui kuesioner mengenai perasaan mereka terhadap pekerjaan, tim kerja, penyedia, dan organisasi. Selanjutnya, kepuasan kerja. Mengukur kepuasan kerja. Definisi kita tentang kepuasan kerja, sebuah perasaan positif terhadap pekerjaan yang dihasilkan
dari evaluasi atas karakteristik-karakteristiknya yang cukup luas. Lalu ada seberapa puas orang dalam pekerjaannya. Apakah kebanyakan orang puas dengan pekerjaannya? Riset J menunjukkan tingkat kepuasan sangat beragam, tergantung pada aspek apa dari kepuasan kerja yang dibicarakannya. Lalu ada apa sih yang memunculkan kepuasan kerja? Anda mungkin memperhatikan bahwa faktor gaji itu sering muncul saat orang-orang membahas kepuasan kerja. Uang sungguh memotivasi orang seperti yang tetapi apa yang memotivasi kita itu tidak harus sama dengan apa yang membuat kita bahagia. Kepuasan kerja tidak hanya mengenai kondisi pekerjaan, kepribadian juga memainkan peranan. Riset telah menunjukkan bahwa orang yang memiliki evaluasi inti diri positif yang percaya pada nilai dan kompetisi dasar, mereka lebih puas dengan pekerjaannya dibandingkan mereka dengan evaluasi inti dari negatif. Selanjutnya, dampak pekerjaan yang puas dan tidak puas. Ada konsekuensi karyawan yang menyukai pekerjaan mereka dan ada juga konsekuensi ketika karyawan itu tidak menyukai pekerjaan mereka. Sebuah kerangka teoritis, kerangka keluar, suara, kesetiaan, pengabaian, serta sangat bermanfaat dalam memahami konsekuensi dari ketidakpuasan. Keluar, ketidakpuasan yang diungkapkan melalui perilaku yang ditunjukkan untuk meninggalkan organisasi. Suara itu ketidakpuasan yang diungkapkan melalui usaha-usaha yang aktif dan konstruktif untuk memperbaiki kondisi. Lalu ada kesetiaan. Kesetiaan itu ketidakpuasan yang diungkapkan dengan secara aktif menunggu membaiknya kondisi. Lalu ada pengabaian. Ketidakpuasan yang diungkapkan dengan membiarkan kondisi menjadi lebih buruk. Baik, di sini saya akan menjelaskan secara lebih spesifik mengenai dampak pekerja yang puas dan tidak puas terhadap tempat kerja. Yang pertama ada kepuasan kerja dan kinerja. Sebagaimana kesimpulan dari beberapa studi, pekerja yang bahagia kebanyakan merupakan pekerja yang produktif. Yang kedua, kepuasan kerja dan OCB. Riset menunjukkan bahwa saat orang dalam suasana hati yang baik, mereka akan lebih mungkin untuk terlibat dalam OCB. OCB atau Organizational Citizenship Behavior merupakan perilaku karyawan yang secara sukarela mengerjakan pekerjaan yang melebihi dari standar tugas yang diberikan kepadanya demi membantu kelangsungan perusahaan dalam mencapai tujuannya. Selanjutnya, kepuasan kerja dan kepuasan pelanggan. Karyawan yang puas bisa meningkatkan kepuasan dan kesetiaan pelanggan. Mengapa? Karena di dalam organisasi jasa atau perusahaan jasa, pemeliharaan dan peninggalan pelanggan atau tetap dan tidaknya pelanggan itu sangat bergantung pada bagaimana karyawan berhubungan dengan pelanggan. Karyawan yang cenderung lebih ramah, ceria, dan responsif itu akan dihargai oleh para pelanggan. Selanjutnya, kepuasan kerja dan absen. Kami menemukan sebuah hubungan negatif yang konsisten antara kepuasan dan absen, tetapi bersifat sedang hingga lemah. Tentu saja masuk akal bahwa pekerja yang tidak puas lebih cenderung meninggalkan pekerjaannya. Selanjutnya, kepuasan kerja dan perputaran pekerja. Hubungan antara kepuasan kerja dan perputaran pekerja itu lebih kuat dibandingkan antara kepuasan dan absen. Riset terkini menyatakan bahwa manajer yang berusaha menentukan siapa yang mungkin akan pergi harus fokus pada tingkat kepuasan kerja pekerja sepanjang waktu, karena tingkat itu sering berubah. Selanjutnya, kepuasan kerja dan perilaku menyimpang di tempat kerja.
Ketidakpuasan kerja memprediksi banyak perilaku khusus, termasuk upaya pembentukan serikat kerja, penyalahgunaan hakikat, pencurian di tempat kerja, pergaulan yang tidak pantas, dan kelambanan. Para peneliti berpendapat bahwa perilaku ini adalah indikator sebuah sindrom yang lebih luas yang kita sebut perilaku menyimpang di tempat kerja atau penarikan diri karyawan. Selanjutnya, manajer sering tidak paham. Kepuasan kerja dapat mempengaruhi hasil akhir. Survei teratur dapat membantu mengurangi kesenjangan antara apa yang dipikirkan manajer mengenai apa yang dirasakan pekerja dan apa yang mereka sesungguhnya rasakan. Survei ini dapat mempengaruhi hasil akhir dalam lokasi lisensi kecil sebagaimana di perusahaan besar. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.